Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing atau menanggapi sebuah komentar dari sahabat kita @Rian Zendra. Beliau ini mengatakan, Mas Rian ini menginginkan saran dari saya karena beliau ingin berkebun kelapa sawit yang jaraknya lumayan cukup jauh dari tempat tinggal beliau, sekitar 2 jaman. Dan tentunya 2 jam itu lumayan cukup jauh teman-teman kalau di desa ya. Mungkin sudah hampir 100 kilometeran lebih kalau ditempuh dalam 2 jam, apalagi dengan kondisi yang ngebut. Kalau di kota mungkin karena kemacetan 2 jam itu bukan jarak yang cukup jauh, namun kalau di desa itu sudah sangat-sangat jauh sekali teman-teman. Jadi karena di tempat beliau ini sangat sulit sekali mencari lahan kosong, sama seperti punya saya, punya tempat saya di sini sangat sulit sekali mencari lahan kosong, kecuali orang-orang yang memang sudah kepepet mau menjual lahannya. Dan di sini memang orang-orang sudah beralih ingin berkebun kelapa sawit semuanya, jadi banyak lahan yang mulai dibongkar. Dan tentunya teman-teman, kita memang perlu berusaha apapun resikonya, namun ya segala sesuatunya itu harus ada pertimbangan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan supaya memang kegiatan kita itu sukses. Nah, pada hari ini saya sedang melakukan pembersihan piringan kelapa sawit, kemarin habis mupuk KCL ya. Ini PPKS Simalungun saya. Sebenarnya ini ilalang ini harus saya basmi dengan penyemprotan menggunakan racun sistemik, namun belum ada waktu, jadi saya bersihkan dulu piringannya. Dan ini BL1 yang selalu saya review teman-teman. Baiklah teman-teman, langsung saja. Namun sebelum pembicaraan saya ini anti klimaks, jadi saya juga ingin mengutip sebuah falsafah hidup, karena ada orang yang berfalsafahnya seperti ini teman-teman, beranggapan bahwa resiko yang besar itu akan hilang atau luntur dengan tekad yang besar. Jadi mereka-mereka ini yang penting lakukan dulu dengan tekad yang besar. Apapun resikonya yang penting dilakukan. Kalau kita tidak lakukan, tentunya kita tidak akan tahu berhasil atau tidak. Itu sebagian orang ada yang memiliki falsafah hidupnya seperti itu. Namun yang ingin saya tekankan teman-teman, titik beratnya adalah ketika kita melakukan sesuatu, segala sesuatunya dengan rencana yang matang, maka nanti hasilnya juga akan lebih baik. Karena tidak banyak, karena ada juga resiko yang tidak bisa diencerkan atau diatasi dengan tekad yang besar saja. Kalau orang sini bisa, orang sini bilang teman-teman, maaf belibet, agak-agak pilek ya. Kalau orang sini bilang ya apapun yang dilakukan masih tetap mati itulah. Jadi apapun yang kita lakukan masih tetap rugi. Jadi kalau kita sudah tahu itu bakal rugi, untuk apa kita lakukan? Lebih baik kita mencari solusi atau mencari alternatif jalan yang lain teman-teman. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan ketika kita ingin ekspansi ke daerah yang memang lumayan cukup jauh dari tempat tinggal kita. Yang pertama yang harus kita pertimbangkan, lumayan cukup penting, adalah kekuatan ekonomi kita, teman-teman. Apakah ekonomi kita ini sudah lumayan cukup kuat, atau masih sedang-sedang saja, atau memang lumayan cukup lemah? Ya, itu kita sendirilah yang tahu ya. Kita sendiri yang paham dengan perekonomian keluarga kita. Dan tentunya mengapa kita harus memiliki ekonomi yang kuat terlebih dahulu? Karena nanti kosnya itu teman-teman, biayanya itu, operasionalnya itu akan jauh lebih besar ketimbang kita memiliki lahan di sekitaran rumah kita. Itu pasti biayanya pasti akan membengkak. Biaya transportasinya, biaya komunikasinya, kemudian hal-hal lain sebagainya, tentu itu akan jauh lebih besar, bahkan 2 hingga 3 kali lipat. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau kita sudah memiliki kekuatan ekonomi yang cukup, sah-sah saja kita akan ekspansi, bahwa bahkan di luar kota, di luar provinsi, atau di luar pulau, bisa-bisa saja teman-teman. Yang pasti nanti di sana akan banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak kita perlukan di daerah kita, itu nanti akan timbul di sana. Ya banyaklah teman-teman, mungkin masalah keamanan atau hal lain sebagainya, itu pasti akan kita hadapi. Nah, itu yang pertama, pastikan kekuatan ekonomi kita ini memang benar-benar cukup untuk melakukan operasionalnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah legalitas lahan teman-teman. Ini yang sangat penting. Jangan sampai tanah yang kita beli, lahan yang kita beli itu legalitasnya tidak jelas atau ilegal. Apakah hutan lindung atau kawasan pemerintah atau hal lainnya, atau
masih sengketa antara keluarga dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar dipastikan legalitasnya. Jangan sampai tanah yang kita beli itu hilang begitu saja dan kita harus meminta tanggung jawab kepada siapa. Itu akan sangat rumit teman-teman ketika memang lahan yang kita beli itu legalitasnya tidak jelas. Pastikan dulu legalitasnya teman-teman, baru kita beli, baru kita tanam, seperti itu. Jadi itu hal yang kedua, masalah legalitas lahan. Yang ketiga, masalah keamanan teman-teman. Apakah di tempat yang kita beli lahannya itu lumayan cukup aman atau tidak? Karena banyak sekali orang-orang di tempat saya juga yang membeli lahan di tempat lahan orang lain atau di kecamatan lain, kecamatan sebelah atau kota lain. Itu yang paling sangat mengganggu itu masalah keamanan. Bahkan mereka bisa tidak memanen apapun di sana karena memang keamanannya lumayan cukup rawan. Jadi pastikan dulu teman-teman, apakah daerah itu lumayan cukup aman atau tidak. Tentu ketika kita memiliki, kembali lagi ke awal, ketika memang kita memiliki kos yang kekuatan ekonomi yang lumayan cukup tinggi, cukup besar, tentu masalah keamanan bisa kita atasi dengan menyewa pihak keamanan atau orang-orang yang memang dipercaya untuk menjaga kebun kita. Itu yang ketiga, masalah keamanan harus kita pastikan. Yang keempat teman-teman, relasi. Nah ini lumayan cukup penting teman-teman, relasi. Relasi itu bisa keluarga, bisa teman atau kenalan kita. Jadi atau orang yang memang benar-benar kita bisa percaya teman-teman untuk mengurus kebun kita. Kalau kita mengurusnya sendiri, bolak-balik sendiri, tentu itu akan memerlukan kos yang lumayan lebih besar dan tentunya waktu kita akan tersita. Nah, karena Mas Rian ini katanya juga bekerja di perusahaan, tentu tidak memiliki banyak waktu. Nah, harus memiliki relasi. Kalau bisa teman-teman, belilah lahan di tempat keluarga kita. Walaupun jauh, di sana ada keluarga kita. Baik itu saudara dari istri, saudara kita sendiri, atau orang terdekat lah yang bisa dipercaya, memang benar-benar dipercaya untuk mengurus kebun kita. Jadi relasi itu lumayan cukup penting teman-teman. Cari satu orang yang memang bisa benar-benar dipercaya untuk mengurus kebun kita. Dan tentunya itu juga akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Dan ya kembali lagi ke hal yang pertama, apakah kekuatan ekonomi kita itu cukup besar, karena kita itu akan mengeluarkan biaya yang cukup tinggi teman-teman, bahkan 2-3 kali lipat ketika memang sawit kita ini belum menghasilkan itu. Nah yang terakhir teman-teman, yang terakhir ini yang kelima yang harus kita perhatikan, kalau semuanya sudah terpenuhi, ekonominya kita sudah cukup baik, legalitasnya cukup baik, kemudian keamanannya sudah terjamin, relasi kita ada di sana, dan yang terakhir masalah skala. Ini skala teman-teman, jadi bisa lumayan cukup penting, sangat fatal dan bisa diabaikan juga. Kalau kita sudah 4 tadi sebenarnya sudah memenuhi, namun menurut saya ini yang terakhir ini yang paling penting, skala teman-teman. Kalau kita hanya memiliki lahan dengan skala yang kecil, hanya 1 hektar, tentu tidak akan balik modal lah, seperti itu. Jadi hasil yang kita dapatkan itu tidak cukup untuk mengeluarkan operasional, untuk memenuhi kebutuhan operasional yang ada. Jadi habislah untuk membayar si A, membayar si B dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, ketika kita ingin ekspansi ke daerah orang lain, itu minimal kita tanam 500-an batang teman-teman. 500 batang itu berarti sekitar 4 hektaran atau 3 hektar atau 4 hektar. Kalau kurang dari itu, saya rasa nanti kosnya itu akan jauh lebih besar, karena 0 sampai 5 tahun itu kita belum bisa mendapatkan hasil yang memang benar-benar maksimal. Baru 6 tahun ke atas kita baru bisa memanennya dengan dengan hasil yang maksimal. Kalau memang kita bisa pindah ke daerah tersebut, membuat rumah di sana, domisili di sana, itu lebih baik. Jadi menurut saya 500 batang itu adalah minimal. Kalau bisa lebih teman-teman, 1000 batang, 10 hektar, 15 hektar, 20 hektar. Itu tentunya kita kembali lagi ke hal yang pertama, apakah ekonomi kita cukup kuat untuk hal tersebut. Karena nanti biaya pengeluarannya sekali lagi akan lumayan cukup panjang atau lumayan cukup banyak. Jadi ya yang terakhir itu penting tidak penting sih, namun perlu dipertimbangkan. Kalau bisa banyak, jadi kita tidak tanggung-tanggung lah, seperti itu bahasa sederhananya. Mungkin itulah beberapa pertimbangan teman-teman yang harus kita pertimbangkan. Kalau memang Mas Rian ingin memang bertekad ingin berkebun di tempat orang lain atau di daerah lain, ya itu baik-baik saja. Namun
Ya sekali lagi bahwa semuanya itu harus diusahakan. Itu yang pasti. Mungkin hanya ini teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.